Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Wadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dela Rizka Dewi. Nama saya Rahmat Daniel Kesadul Parla. Nama saya Krisna. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha, terutama pengusaha di bidang fashion muslimah, dengan Teteh Caca. Betul sekali ya. Selamat siang ya. Ini siang hari menuju sore. Sebuah kehormatan banget nih ya di rumah aku yang enggak besar ini, kedatangan mahasiswa dan mahasiswi yang ada tugas begitu ya. Aku akan menceritakan sedikit tentang perusahaan ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh siapa yang bertanya? Oke, oleh kalian semua. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan aja kali ya, Teh. Pertanyaan pertama, berapakah modal awal Teteh untuk membangun usaha ini? Modal awalnya itu di 5 juta rupiah, itu Teteh keluarkan di tahun 2020. Oke. Terus sejak kapan dan sudah berapa lama Teteh menjalani usaha ini? Usaha ini Teteh jalani dari tahun 2020 di bulan April, pertengahan hampir akhir ya. Jadi kurang lebih di 1 tahun 7 bulan. Jadi Teteh menjalani usaha ini baru 1 tahun 7 bulan. Untuk di bulan Oktober ini sudah menghabiskan berapa piece? Berapa baju? Berapa piece baju gamis? Oke, di bulan Oktober kemarin Teteh sudah menjual kurang lebih di 4.500 piece gamis di dalam jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan. Dilihat dari penjualannya, kira-kira gamis mana yang paling diminati oleh konsumen? Yang paling laris banget dikarenakan sekarang ini lagi musim pernikahan ya, gamis pesta yang paling banyak diminati sama konsumen. Ya, apa harus dilihatin? Oke. Nah, ini salah satunya gamis-gamis yang Teteh punya ya. Ini semua sebenarnya gamis-gamis pesta, tapi yang paling banyak diminati itu gamis yang paling pojok ini, karena mungkin lebih berkesan dia simple tapi mewah juga, dan emang lebih terlihat elegan seperti itu. Untuk satu produk lagi, gamis yang sangat banyak banget diminati dan juga bisa terjual ribuan piece di setiap minggunya, itu ada di model mana ya? Coba, mana? Ini ya. Nah, ya, jadi gamis-gamis model seperti ini ya, jadi dia seperti bahan tule kayak gini. Ini Teteh bisa menjual hampir di 1000 piece untuk 1 bulannya ya gitu. Berapakah omset dalam sebulan dari usaha Teteh yang sedang Teteh jalani? Untuk omset kotor di 1 bulannya Teteh bisa mencapai di 500 juta. Ini omset kotor dari penjualan, belum dikurangi beban-beban yang lain sebagainya. Seperti itu. Di lokasi kemana saja omsetnya dan kira-kira profit laba bersihnya berapa? Oke, alokasikan karena Teteh ini berjualan di marketplace yaitu di Shopee, jadi kita sebagai seller ini memiliki tanggung jawab untuk membayar admin, yaitu kurang lebihnya admin yang harus Teteh bayar per satu produknya itu di 7% ya. Jadi kurang lebih biaya admin yang wajib harus Teteh keluarkan karena Teteh ada di marketplace
Shopee tersebut ya. Tokonya boleh disebutin deh yang di Shopee. Boleh. Nama toko Teteh The Violetas ya. Ada di sini ya. Di bawah ini silakan, itu boleh di follow ya. Kalian boleh mampir-mampir, barangkali kalian mahasiswa-mahasiswi yang mungkin, kalau mahasiswa seperti Eldo bisa untuk mamahnya, kakaknya, atau misalnya pujaan hati ya. Silakan di sini karena Teteh ini menjual gamis-gamis remaja lebih tepatnya. Jadi bukan gamis-gamis yang itu ibu-ibu banget, tidak ya. Teteh menjual gamis-gamis remaja yang emang lagi kekinian banget, mewah, trendy, hit, dan harganya juga sangat-sangat ekonomis di kantong, seperti itu ya. Oke, lanjut. Berarti untuk pengeluarannya di bulan kemarin berarti ya, berapa itu pengeluarannya? Pengeluaran apa nih? Omset dari biaya admin atau beban-beban karyawan? Kurang lebihnya itu untuk biaya adminnya saja di 1 bulan Teteh bisa menghabiskan atau Shopee memotong biaya admin Teteh di 1 bulan itu bisa mencapai di 40 juta di 1 bulan, seperti itu. Oh iya tuh, perbedaan antara yang paling diminati dan yang paling gak diminati itu apa ya barangnya? Biasanya seperti ini, dimana kita ini bergelut di dunia fashion. Fashion itu memang tidak ada habisnya, hanya saja fashion itu selalu berubah-ubah, model ke model dan masa ke masa. Contohnya, sekarang kan kita lagi pada musimnya kondangan, nikahan gitu ya. Kapan nikahan ya? Masih lama katanya ya. Jadi Teteh lebih ke untuk produk yang sangat banyak diminati itu lebih ke kayak dress pesta, dimana mereka bisa membeli baju-baju pesta yang seharusnya mereka jahit sendiri. Mereka membeli jadi dengan ukuran-ukuran yang mereka bisa sesuaikan dengan harga yang cukup ekonomis. Dan untuk perbedaannya, produk yang kurang diminati itu biasanya produk-produk gamis-gamis kasual, atau misalnya lebih ke kayak gamis-gamis yang biasa dipakai untuk orang tua. Karena memang notabene toko Teteh ini berjualan gamis-gamis remaja, anak muda, trendy. Biasanya mereka para konsumsi gamis-gamis Teteh itu di kisaran umurnya itu di 40 tahun ke bawah gitu. Jadi untuk yang nggak laris itu biasanya gamis-gamis kasual ke ibu-ibuan gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Teh, berapa banyak karyawan yang ada di perusahaan Teteh? Untuk karyawan regulernya kita satu tim ini dari mulai bagian packing, admin live, terus admin admin pembukuan, dan juga bagian packing itu kita ada 5 orang. Tapi kita punya karyawan yang freelance itu ada di bagian produksi, seperti itu. Jadi untuk regulernya kita berlima. Lagi? Oh iya. Terus bagaimana pemasaran produknya, dan apakah kakak memiliki tips dan trik tersendiri? Oke. Kalau misalnya pemasaran, Teteh lebih ke Shopee live streaming ya. Jadi Teteh menjual produk-produk ini itu dengan cara Teteh live streaming di Shopee. Jangan lupa nonton di setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Untuk hari Sabtu jam 7 pagi dan untuk hari Minggunya jam 7 malam ya. Itu di Shopee Live. Jadi orang yang membeli di Shopee Live itu mereka lebih suka dikarenakan mereka bisa melihat langsung aslinya. Terus mereka bisa melihat langsung seperti apa sih kalau seandainya dipakai sama model begitu. Karena saat kita berbelanja online banyak banget kekhawatiran yang memang kita alami ya. Contohnya di gambar ini kayaknya bagus nih, tapi kenapa pas datang itu kadang berbeda dengan aslinya. Itulah sedikit lebih ke keuntungan kita berjualan di Shopee Live. Mereka bisa
membeli produk-produk yang memang real picture. Jadi emang tidak ada yang namanya tipu-tipu, hanya menjual gambar saja, dan mereka aslinya tidak tahu, seperti mereka belanja beli kucing dalam karung begitu. Ya, kalau misalnya di Shopee Lab udah kelihatan, oh ternyata memang seperti ini, warnanya seperti ini, model aslinya seperti ini, begitu. Terus ini berarti kita sudah ke titik terakhir pertanyaan, pesan dan kesan untuk kita berempat apa nih? Pesan dan kesannya ya. Untuk kesannya, Teteh lihat kalian memang sangat-sangat bersungguh-sungguh ya untuk datang ke sini, terus mau menyimak gitu apa yang Teteh sampaikan, sedikit berbagi pengalaman dan motivasi untuk kalian semua, dan Teteh lihat kalian sangat-sangat bersungguh-sungguh. Memang benar-benar kalian mau mendalami dan mau tahu dan pengen bisa juga, makanya kenapa kalian masuk ke dalam jurusan manajemen seperti itu ya. Untuk pesannya, Teteh sih berpesan, jika kalian sudah masuk ke manajemen, kalian jangan pernah putus asa saat kalian sudah berjalan. Lanjutkan, terus berusaha terus, berjuang terus. Manajemen itu identik dengan perusahaan yang pastinya ya. Jantung perusahaan itu adalah manajemen. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa menguasai jantung perusahaan tersebut. Nah, saat kalian bisa menguasai semuanya, kalian pasti bisa mengabulkan, atau misalnya apa ya, bahasa enaknya tuh, jadi kalian bisa menggapai cita-cita kalian ya. Karena Teteh yakin kalian di sini masuk manajemen itu pasti kalian punya tujuan dan cita-cita ya. Contohnya seperti Teteh ini ya. Teteh yakin kalian pun ingin mempunyai usaha, walaupun nggak besar, walaupun belum sebesar orang-orang di luar sana, tapi setidaknya kalian bisa menjadi pimpinannya dan kalian yang memanage semua perusahaan itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, kita akhiri wawancara kali ini. Untuk Teh Caca, terima kasih banyak Sama-sama. telah meluangkan waktunya, Iya, telah juga. menyuguhi kita dengan baik. Iya, Oke. jadi lebih semangat lagi belajarnya ya kan. Kalian ini masih maba, jadi perjuangan kalian masih panjang. Semangat ya. Setelah selesai kuliah barulah itu awal dari semuanya. Kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian semuanya bisa. Gitu. Ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.